Sekarang share screen. Udah ya. Puji Tuhan, ini sesi kedua dari tantangan Elia. Itu kami punya situs www.thelijahchallenge.org. Presentasi ini tersedia untuk gratis bagi pekerja-pekerja Tuhan. Kalau ingin, email saja elijah003@gmail.com. Nanti saya kirim link untuk download presentasi ini. Ini ulangan dari minggu yang lalu. Kita ulangi materinya, bahannya. Di sini Yesus ada di rumah ibadat. Di situ dia menemukan seorang yang kerasukan setan. Mari, ayat 33. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, orang Nazaret." Tunggu ya, maaf. Tunggu. Sekarang suaranya lebih bagus ya. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau orang Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami." Tapi Yesus menghardiknya dengan berkata, "Diam, keluarlah daripadanya." Jadi saudara, Yesus tidak mendoakan orang yang kerasukan setan ini. Sebaliknya, dia menghardik setan itu dengan keluar perintah kepadanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Jadi tidak ada doa. Yesus tidak mendoakan orang yang kerasukan setan ini. Jadi kami belajar bahawa pada waktu Yesus melayani orang kerasukan setan, enggak pakai doa, enggak pakai bernubuat, enggak pakai nyanyi-nyanyi, tapi dia menjalankan perintah, dia menjalankan otoritas. Itu jelas. Dengan setan, kita menjalankan otoritas. Nah, bagaimana caranya Yesus melayani orang yang sakit secara jasmani saja? Misalnya ada orang tidak kerasukan setan, cuma sakit biasa saja. Bagaimana caranya Yesus melayani dia? Kami telah diajarkan bahawa orang percaya diberi otoritas untuk mengusir setan-setan. Itu jelas, ya. Akan tetapi, kalau ada orang yang sakit secara jasmani saja, pikiran kami begini, kami hanya bisa berdoa dan minta kepada Tuhan menyembuhkan orang itu. Itu pikiran kami, itu tradisi kami, saudara. Tentang melayani orang yang sakit secara jasmani saja. Pikiran kami begini, habis doa, sembuh nggak sembuh, urusan Tuhan. Ya kalau setan, kami boleh usir dengan menjalankan otoritas, dengan keluar perintah. Tapi kalau sakit jasmani saja, ya paling-paling doa saja. Habis doa, sembuh nggak sembuh, urusan Tuhan, bukan urusan saya. Nah, itu tradisi kita, saudara. Marilah kita lihat bagaimana Yesus melayani orang yang sakit secara jasmani saja. Ayat Lukas 4, ayat 38, kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras. Jadi dia sakit jasmani saja. Ibu mertua Simon itu tidak kerasukan setan, saudara. Cuma sakit saja. Dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Nah, bagaimana Yesus menolong perempuan ini? Mari. Ayat 39, maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu. Sama seperti tadi, dia menghardik setan yang memasukkan orang yang di rumah ibadat tadi. Demikian juga Yesus menghardik demam. Menghardik penyakit jasmani, saudara. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Jadi, saudara, di rumah ibadat tadi, Yesus menghardik setan. Dengan demikian juga, Yesus menghardik demam, yaitu sakit jasmani saja. Dan penyakit itu tunduk kepada perintahnya. Penyakit itu meninggalkan dia.
Jadi apa yang dikatakan Yesus kepada demam itu memang firman Tuhan ini tidak menjelaskannya, tetapi ya dia keluar perintah. Mungkin Yesus perintahkan, pergi, keluar, sembuh. Kira-kira begitu, saudara. Itu namanya otoritas, yaitu keluar perintah. Jadi apakah Yesus berdoa saja dan hasilnya diserahkan kepada Bapaknya yang di surga? Ya, tidak. Tidak. Apakah Yesus bernubuat untuk ibu ini? Apakah Yesus berkata, aku memproklamirkan kesembuhan bagimu? Apakah ada tindakan nubuatan, saudara? Tidak ada. Apakah ada tindakan imamat kepada Bapa? Apakah ada doa atau puji-pujian atau adorasi yang dinaikkan kepada Bapaknya? Tidak ada, saudara. Apakah Yesus berkata, Bapa, kami tangking demam ini. Apakah sebut nama Bapa dulu? Tidak, saudara. Tindakannya 100% raja diarahkan kepada demam. Apakah Yesus memakai karunia kesembuhan di sini? Dalam bahasa Yunani, karunia kesembuhan itu karisma. Jadi Yesus di sini menjalankan kesembuhan ilahi. Jadi kita harus bertanya, apakah di sini Yesus memakai karunia kesembuhan? Mari. Di ayat ini Tuhan tidak menjalankan karunia kesembuhan. Tidak. Melainkan dia memakai otoritas untuk menghadik demam itu sehingga ibu mertua Petrus sembuh. Dia menjalankan otoritas, bukan karunia kesembuhan. Marilah kita menyelidiki hal ini dengan lebih seksama, saudara. Mari. Di manakah karunia kesembuhan diajarkan di Perjanjian Baru? Di mana, ya? Karunia ini diajarkan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 12 sebagai salah satu karunia Roh Kudus, saudara, yang dipakai untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja. Menurut 1 Korintus 12, semua karunia-karunia Roh Kudus maksudnya untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan yang di Injil sebenarnya belum ada. Jadi, yang manakah datang lebih dulu, saudara? Karunia kesembuhan atau otoritas dan tenaga menguasai sakit penyakit? Yang manakah datang lebih dulu? Jelas, saudara, yang datang lebih dulu adalah otoritas dan tenaga. Karena karunia kesembuhan, waktu itu belum ada. Hari Pentakosta pada waktu itu turun, baru ada karunia kesembuhan, saudara. Jadi karunia kesembuhan itu tidak sama dengan otoritas dan tenaga. Otoritas dan tenaga untuk menyembuhkan tidak sama dan sangat berbeda dengan karunia kesembuhan. Di Injil belum ada karunia-karunia karena Roh Kudus belum datang. Jadi begini, pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di Injil, dia pakai otoritas. Otoritas dan bukan karunia kesembuhan. Nah, sesi dua. Ini materi yang baru. Bapa telah memberikan kepada Tuhan Yesus otoritas menguasai setan-setan dan sakit penyakit. Dua-duanya adalah bawahannya. Maka dia bisa keluar perintah kepada kedua-duanya walaupun mereka tidak sama. Ya, kalau setan sebetulnya tidak sama dengan sakit penyakit. Itu mereka tidak sama. Tapi karena dua-duanya adalah bawahannya, dia bisa keluar perintah kepada kedua-duanya. Jadi begini, kita memakai otoritas bukan dengan berdoa kepada Tuhan, yaitu tindakan imamat, melainkan dengan keluar perintah, yaitu tindakan raja. Nah, bagaimanakah kita menyuruh anjing kita duduk? Umpamanya, saudara piara anjing di rumah, ya. Pada satu kali, anjing itu ada di depan saudara. Saudara mau supaya dia duduk. Bagaimana sampai dia duduk, saudara? Apakah kita jalankan tindakan imamat, tindakan profetik, atau tindakan raja? Apakah begini, saudara?
Kita mau anjing kita duduk, ya. Anjing itu piarahan kita, bawahan kita. Tapi begini, kita mau dia duduk, kita pakai doa. Oh, Bapa kami di surga, haleluya. Bagimu tidak ada yang mustahil, Bapa. Aku berdoa supaya anjing saya duduk, Bapa. Oh, tolonglah, Pak. Tidak ada yang mustahil. Tolonglah. Kabulkanlah doaku supaya anjing saya boleh duduk. Haleluya. Terus habis itu saya keluar bahasa lidah. Lebih rohani lagi, saudara. Apakah pakai doa, saudara? Tidak, itu mustahil kita nggak pakai doa. Apakah pakai tindakan profetik? Apakah kita bernubuat kepada anjing kita? Tidak, saudara. Kalau kita mau anjing kami duduk, kita keluar perintah. Duduk. Kenapa? Karena anjing adalah bawahan kita. Jadi terhadap bawahan kita, kita keluar perintah. Kita menjalankan tindakan raja. Apakah kita berkata kepada anjing kita, Bapa, aku perintahkan kamu duduk. Ini tindakan imamat yang dicampurkan dengan tindakan raja. Apakah begitu, saudara? Bapa, aku perintahkan kamu duduk. Tidak. Apakah begini? Saya memproklamirkan kamu duduk, anjing. Apakah bernubuat, saudara? Apakah pakai tindakan profetik, saudara? Tidak, mustahil. Apakah harus tunggu kata-kata pengetahuan dari Roh Kudus atau bimbingan dari Roh Kudus baru bisa keluar perintah duduk kepada anjing kita? Tidak, saudara. Tidak perlu kata-kata pengetahuan. Tidak perlu bimbingan dari Roh Kudus. Tidak perlu rema dari Roh Kudus baru kita keluar perintah kepada anjing kita duduk. Ingat perlu, saudara. Kenapa, saudara? Karena anjing itu bawahan kita. Ini terserah kita. Kapan saja kita mau dia duduk, kita keluar perintah saja. Terserah kita, saudara. Itu namanya otoritas. Otoritas. Kalau kita punya otoritas, kapan aja kita mau bawahan kita jalankan perintah kita keluar perintah saja. Itu namanya otoritas. Itu namanya bos dan bawahan, saudara. Itu artinya. Nah, begini, bukan Yesus tidak pernah berdoa kepada Bapanya atau bernubuat kepada seseorang, bukan dia tidak pernah, memang ada, tetapi ada waktu di mana dia tidak berdoa atau tidak bernubuat, melainkan keluar perintah dengan otoritas. Kalau kita mau menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus jalankan dalam konteks yang mengabarkan kerajaan Allah sesuai dengan Yohanes 14 ayat 12, saudara, kita harus belajar kapan kita harus keluar perintah dan kapan kita berdoa atau bernubuat. Kalau kita sudah diberi otoritas, kita keluar perintah saja kepada bawahan, dan bawahan itu harus tunduk. Itu definisinya, itu artinya otoritas. Bawahan harus tunduk kepada perintah bosnya. Tetapi kalau kita tidak diberi otoritas, kita harus berdoa kepada Tuhan yang punya segala otoritas. Jadi kalau kita sudah diberi otoritas, kita menjalankan otoritas dengan keluar perintah. Tapi kalau otoritas itu tidak diberi kepada kita, ya pakai doa. Pakai doa. Nah begini, Tuhan Yesus punya otoritas ilahi menguasai setan-setan dan sakit penyakit. Yang dijalankannya dengan mengeluarkan perintah. Dan bukan dengan berdoa kepada Bapanya atau bernubuat. Itu jelas, saudara. Nah, begini. Nanti pada Lukas 9 ayat 1, kita akan lihat bahwa Yesus memberikan otoritas ini kepada murid-muridnya. Dan ini terjadi sebelum hari Pentakosta, waktu Roh Kudus datang membawa karunia-karunianya. Dan sebelum ada urapan, Tuhan Yesus sudah memberikan kepada murid-muridnya otoritas, saudara. Jadi otoritas tidak sama dengan karunia kesembuhan. Tidak sama, saudara. Otoritas juga tidak sama dengan urapan. Tidak sama, saudara.
Jadi jangan dicampurkan, jangan keliru ya. Otoritas tidak sama dengan karunia, tidak sama dengan urapan. Kerana otoritas itu diberi di Injil sebelum Roh Kudus datang. Nah, sekarang kita belajar tenaga. Tenaga itu lain daripada otoritas. Nah, tenaga itu sama dengan kekuatan, sama. Lukas 4 ayat 40, ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Nah, di sini Yesus tidak pakai otoritas, tidak ada keluar perintah, melainkan dia meletakkan tangannya atas orang sakit itu dan masing-masing, dan lewat itu mereka semua disembuhkan, saudara. Nah, mari kita belajar ini ya. Jadi jelas Yesus di sini tidak menjalankan otoritas, tidak ada keluar perintah, tidak ada. Tapi dia pakai penumpangan tangan, saudara. Nah, kenapa Yesus meletakkan tangannya atas orang sakit? Kenapa ada penumpangan tangan? Apa yang terjadi lewat penumpangan tangan? Apa? Mari. Sebentar ya. Lukas 6 ayat 19. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Mereka mau menjamah Yesus. Kenapa? Apa yang terjadi pada waktu mereka menjamah Yesus? Karena ada tenaga. Bahasa Yunani, dunamis. Tenaga itu sama dengan kekuatan. Pada waktu mereka menjamah Yesus, tenaga yang keluar daripada Yesus dan semua orang itu disembuhkannya. Pada waktu mereka menjamah Yesus, ada tenaga yang keluar dari Yesus, terus mengalir ke mereka untuk menyembuhkan mereka. Jadi, itu sebabnya Yesus menjamah orang. Pada waktu dia menjamah orang, tenaga kesembuhan mengalir ke orang sakit itu, menyembuhkan dia. Nah, ini berbeda dengan otoritas. Tenaga berbeda dengan otoritas. Tenaga itu mengalir lewat penumpangan tangan, lewat jamahan. Mari, ini kesaksian dari perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ya, mari. Markus 5 ayat 27. Perempuan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ada jamahan lagi. Perempuan yang sakit pendarahan ini, dia mau sembuh, dia dengar Yesus ada. Jadi dia pergi cari Yesus dan dari belakang menjamah jubahnya. Ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perempuan ini pernah dengar orang lain, orang sakit yang lain pernah disembuhkan pada waktu menjamah Yesus atau pada waktu dijamah oleh Yesus. Jadi dia fikir, wah, aku juga bisa sembuh. Pokoknya aku menjamah jubahnya, aku pasti sembuh. Itu pikirannya. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada waktu dia menjamah jubahnya Yesus, dia merasa tenaga kesembuhan mengalir ke tubuhnya. Dia merasa bahwa dia sudah sembuh dari sakit pendarahannya. Ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga, yaitu kekuatan yang keluar dari dirinya. Jadi pada waktu Yesus dijamah oleh perempuan ini, Yesus merasakan tenaga kekuatan, tenaga mengalir keluar dari dirinya. Jadi Yesus tahu, pasti ada orang sakit yang disembuhkan karena aku merasakan tenaga ini mengalir keluar daripadaku. Nah, dalam bahasa Yunani, tenaga itu dunamis. Bahasa Inggris, power. Dunamis, tenaga kesembuhan. Nah, begini kesimpulannya. Pada waktu Yesus menumpangkan tangannya atas orang sakit,
tenaga kesembuhan mengalir untuk menyembuhkan mereka. Itu aja, saudara. Itu aja. Pada waktu jamahan, tenaga kesembuhan mengalir. Itu saja. Nah, tenaga ini berada di dalam dirinya. Nah, apakah tenaga ini sama dengan karunia kesembuhan? Apakah sama atau tidak sama? Saudara, tidak sama. Tenaga ini pada Injil sudah ada. Tapi karunia kesembuhan belum ada. Hari Pentakosta baru ada karunia kesembuhan. Jadi tenaga ini jauh mendahului karunia kesembuhan. Jadi tidak sama. Berbeda, saudara. Dan juga tenaga ini tidak sama dengan urapan lain. Hari Pentakosta pada waktu Roh Kudus datang baru ada urapan ini. Tapi di Injil sebelum hari Pentakosta, tenaga ini sudah ada. Tuhan sudah memberikan tenaga ini kepada murid-muridnya. Nanti kita lihat lebih jelas lagi. Nah, di manakah Tuhan Yesus berdiam pada saat ini melalui Roh Kudus? Di manakah dia? Sekarang dia tinggal di dalam diri kita, murid-muridnya oleh Roh Kudus, saudara. Oleh sebab itu, kita juga bisa menumpangkan tangan kita atas orang sakit untuk menyembuhkan mereka. Yesus sekarang ada di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Jadi tenaga kesembuhan itu juga ada di dalam diri kita melalui Yesus yang ada di dalam diri kita. Jadi kita juga sebagai murid Yesus bisa menumpangkan tangan atas orang sakit supaya mengalirkan tenaga kesembuhan kepada mereka. Nah, ini sesuai dengan Yohanes 14 ayat 12. Di mana Yesus berjanji orang yang percaya akan menjalankan hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Yesus pakai penumpangan tangan. Jadi kita juga bisa pakai penumpangan tangan untuk menyembuhkan orang sakit. Pada waktu kita menjamah orang sakit, tenaga kesembuhan mengalir ke mereka, menyembuhkan mereka. Juga Markus 16 ayat 18 berkata orang yang percaya akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Jadi saudara, yang kita belajar adalah otoritas. Dalam bahasa Yunani, exousia. Kami juga belajar tenaga kesembuhan. Dalam bahasa Yunani, dunamis. Nah, kalau karunia tidak. Pada seminar ini, kita tidak belajar karunia. Kita juga tidak belajar urapan, tidak. Yang kami belajar adalah otoritas dan tenaga kesembuhan. Saya harap itu jelas. Nah, seringkali Tuhan Yesus menumpangkan tangan di atas tempat yang sakit supaya tenaga kesembuhan mengalir langsung ke tempat itu. Jadi seringkali di mana orang itu ada penyakit, di situ Yesus meletakkan tangannya supaya tenaga kesembuhan mengalir langsung ke tempat itu. Mari kita lihat firman Tuhan, Markus 7 ayat 32. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Nah, kenapa? Di mana Yesus meletakkan tangannya? Mana? Mari, saudara. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Nah, kenapa saudara? Waktu mau menyembuhkan orang ini yang bisu tuli, kenapa jarinya dimasukkan ke telinga orang itu? Kenapa saudara? Begini. Orang itu tuli, artinya telinganya enggak bisa dengar. Yesus mau supaya telinganya dibukakan. Dia mau telinganya disembuhkan. Jadi dia memasuki jarinya ke telinga orang itu supaya telinganya terbuka, supaya telinganya
disembuhkan supaya orang itu bisa dengar. Jelas? Jelas, ya. Nah, kenapa ia meraba lidah orang itu? Begini, orang itu bisu kerana ada masalah dengan lidahnya. Jadi Yesus mau menyembuhkan lidahnya dengan meraba lidah itu supaya tenaga kesembuhan mengalir langsung ke lidahnya. Itu kenapa Yesus ambil tindakan ini. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Nah, di sini, pada mujizat ini, apakah Yesus pakai otoritas atau tenaga atau kedua-duanya? Nah, di sini Yesus pakai kedua-duanya. Waktu dia meraba lidahnya, itu menjalankan tenaga kesembuhan. Pada waktu dia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, dia menjalankan tenaga kesembuhan. Dan di sini, waktu dia keluar perintah terbukalah, itu kan menjalankan otoritas. Kan? Dia keluar perintah kepada telinganya supaya dibuka. Itu perintah, artinya Tuhan pakai otoritas dan tenaga kesembuhan untuk menyembuhkan orang yang bisa tuli ini. Pakai dua-duanya. Markus 8, ayat 22 sampai ayat 25. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya menjamah dia. Jadi, saudara, di manakah Yesus akan menjamah orang buta supaya orang buta dapat melihat? Di manakah? Mari. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Di mana Yesus meletakkan tangannya? Nanti kita akan lihat, ya, sebentar. Dan bertanya, sudah kau lihat sesuatu? Nah, begini saudara. Yesus di sini berani bertanya kepada orang buta. Sudah sembuh belum? Nah, saudara, biasanya kalau kita habis melayani orang sakit, kita biasanya nggak berani tanya sudah sembuh atau belum. Kenapa? Karena di hati kita bimbang. Ya, kita paling-paling doa saja. Sembuh nggak sembuh urusan Tuhan. Jadi, masa habis doa tanya sudah sembuh atau belum? Memang kalau kesembuhan itu di tangan Tuhan, ya. Jadi kita nggak berani tanya sudah sembuh atau belum. Karena urusan Tuhan. Tapi begini, saudara. Yesus bertanya. Setelah melayani dia, setelah menjamah matanya, Yesus berani bertanya. Sudah sembuh atau belum? Jadi begini. Yesus mengerti. Dia mengerti otoritas dan tenaga kesembuhan. Jadi, habis pelayanan, dia tahu harus ada perubahan. Aku punya otoritas, sakit penyakit harus tunduk kepadaku. Jadi setelah saya melayani, harus ada perubahan. Harus ada hasil. Harus ada hasil. Jadi Yesus berani bertanya, sudah sembuh atau belum? Kita juga harus berani bertanya setelah melayani orang sakit, saudara. Karena kenapa? Karena kita diberi otoritas dan tenaga kesembuhan oleh Tuhan. Itu otoritas sudah ada pada kita. Jadi setelah kita keluar perintah kepada penyakit pergi, sakit itu harus pergi. Itu harus di dalam hati kita. Setelah saya menjalankan otoritasku mengatasi sakit penyakit itu harus tunduk. Karena penyakit itu bawahanku. Aku atasan, aku bos. Penyakit itu bawahanku, dia harus tunduk. Jadi saudara, setelah melayani orang sakit, kita harus berani tanya, sudah sembuh atau belum? Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, aku melihat orang
Sebab melihat mereka berjalan-jalan, ya, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Artinya, saudara, orang ini belum sembuh total. Belum sembuh total. Jadi bagaimana tindakan Yesus? Bagaimana? Apakah Yesus berkata, Oh, ya sabar saja. Percaya terus saja. Mungkin ada dosa, harus bertobat dari dosa dulu. Ya, tunggu aja. Nanti Tuhan ada waktunya, tunggu saja. Apakah itu jawaban dari Yesus? Yesus ambil tindakan apa, saudara? Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Sekali lagi, Yesus meletakkan tangan atas matanya. Matanya, saudara, pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Hanya setelah kedua kali Yesus melayani dia, matanya terbuka, dia sembuh total. Jadi, saudara, begini, pada waktu melayani orang sakit, saudara, kita harus bertekun sampai sembuh total. Jangan hanya melayani satu kali. Kalau habis melayani pertama kali, tidak ada kemajuan, belum sembuh, jangan putus asa, nggak boleh. Layani lagi. Kenapa? Itu seperti dengan anjing saudara. Seandainya anjing saudara ada di depan saudara. Saudara keluar perintah, duduk. Tapi anjing saudara nggak mau tunduk. Dia berontak. Jadi bagaimana kita? Bagaimana tindakan kita? Apakah kita berseru kepada Tuhan? Oh Tuhan, bagaimana ini? Anjing saya nggak mau tunduk kepada perintahku. Tolonglah Papa. Tidak ada, itu mustahil, saudara. Jadi bagaimana tindakan kita? Sekali lagi kita keluar perintah. Kita lihat dia. Kita menatap dia. Duduk, duduk. Kita buka suara lebih keras lagi. Artinya, kita tahu anjing itu bawahan kita, dia harus tunduk. Dia nggak mau tunduk. Aku lebih keras lagi. Lebih keras lagi sampai dia duduk. Amin, saudara. Itu sama dengan sakit penyakit, saudara. Mereka juga bawahan kita. Apalagi dalam konteks penginjilan, sakit penyakit adalah bawahan kita. Jadi mereka harus tunduk kepada perintah kita. Kalau mereka tidak mau tunduk, kami tidak terima. Kami paksa mereka sampai mereka tunduk, sampai sakit itu pergi. Mari. Ada beberapa kesaksian dari pekerja-pekerja kami di India. Nah, pekerja kami sudah dilatih dengan tantangan Elia ini. Mari ya. Dalam perjalanan ke ladang pelayanannya, salah satu murid kami melihat seorang pria dengan leher yang sangat bengkak. Dia berhenti dan bertanya apa yang telah terjadi pada lehernya. Dia menjawab bahwa dia menderita kanker. Kemudian, dia menceritakan semua hal yang terjadi dalam kehidupannya dan keluarganya. Meskipun mereka miskin sekali, keluarga telah menghabiskan lebih dari Rp300,000 untuk pengobatan, tetapi tidak berhasil. Lehernya bengkak seperti balon. Pekerja kami bertanya, apakah dia dapat mengunjungi dia di rumahnya untuk melayani kesembuhan untuk dia dan juga memberitakan Injil kepadanya. Pria itu setuju. Keesokan harinya di malam hari, dua pekerja kami yang terlatih pergi ke rumahnya dan mereka melayani dia selama lebih dari 1 jam. Mereka mengatakan bahwa mereka akan kembali keesokan harinya karena belum ada hasil. Tetapi ketika mereka mau pergi, tumor kanker di lehernya meledak di depan mata mereka seperti balon. Anggota keluarga kagum. Dia benar-benar sembuh. Seluruh keluarga datang kepada Kristus. Ini hasil dari mujizat. Seluruh keluarga percaya kepada Yesus. Tapi saudara, mereka melayani bukan 1 menit. Bukan 10 menit saja. 1 jam pelayanan
berjalan terus, baru dia sembuh dan keluarga ini datang kepada Yesus. Ada orang lelaki mau bunuh diri. Dia sangat kecewa dan putus asa dan tidak mau hidup lagi. Dia keluar dan menggantungkan diri dari pohon dekat desanya. Banyak orang lihat dia tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kebetulan pekerja-pekerja tantangan Elia kami lagi lewat dan mereka melihat dia, mereka berani menurunkan dia dari pohon itu. Tetapi dia sudah tidak sadar, mungkin sudah mati. Darah mengalir dari mulut dan hidung. Lehernya berkembung. Semua pikir dia sudah mati. Ada yang mau dia dikremasi menurut adat orang Hindu. Yang lain mau bawa dia ke rumah sakit. Tapi pekerja-pekerja kami melayani dia dengan tenaga dan otoritas dalam nama Yesus. Mereka meletakkan tangan atas dia. Mereka keluar perintah kepada orang itu. Walaupun mungkin sudah mati. Mereka mulai merasakan panas muncul dari dadanya. Mungkin orang ini sudah mulai hidup kembali. Selama 40 menit, mereka terus melayani dia. Nah, pada waktu itu pasti orang ramai sudah datang, saudara. Ya, 40 menit. Mereka melayani dia. Akhirnya, dia buka mata. Mula-mula dia tidak kenal orang. Akhirnya, dia bisa. Mereka bantu dia berdiri dan dia mulai berjalan pelan-pelan. Melihat mukjizat itu, 4 keluarga menerima Yesus. Setelah itu di desa itu gereja rumah dimulai. Kenapa saudara? Karena mukjizat ini yang terjadi. Tapi perhatikanlah, pekerja-pekerja kami ini tekun dalam pelayanan, saudara. Selama 40 menit mereka melayani dia. Baru mulai ada perubahan. Ya, saudara, harus tekun pada waktu melayani orang sakit. Seperti Tuhan Yesus sendiri. Waktu melayani orang yang buta, 2 kali pelayanan baru orang itu sembuh total. Di kampung Gudari, seorang lelaki namanya Duli sudah lama lumpuh. Pekerja-pekerja kami pergi melayani dia selama 1 minggu, saudara. Tiap hari pergi melayani dia. Setelah itu dia bangun dan berjalan dengan pelan-pelan. Tapi 2 minggu lagi dia sembuh total dan bisa berjalan dengan normal. Hasilnya, seluruh keluarganya menerima Yesus. Jadi, selama 1 minggu pelayanannya, saudara. Jadi, saudara harus sabar dan tekun. Pelayanannya harus berjalan terus sampai orang itu sembuh total. Dan hasilnya, pasti banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Jadi, saudara, dengan demikian, saudara bisa membawa kepada Tuhan Yesus saudara sepupu kami. Ya, yang di Malaysia, di Indonesia begitu banyak. Pada waktu mereka menyaksikan mukjizat, banyak akan bertobat, terima Isa sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias. Ya, tidak perlu mereka pindah agama, tidak perlu. Pokoknya mereka mengikuti Isa sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan satu-satunya Mesias. Jadi di Indonesia, di Malaysia, saudara harus mulai menjangkau mereka, saudara sepupu kami yang Tuhan sayangi. Dan saudara, menurut pengalaman kami, pada waktu kita melayani sepupu kami, sepupu saudara kami yang sakit, mukjizatnya cepat dan luar biasa, dahsyat. Tuhan mengasihi saudara sepupu kami, dan pada waktu kita melayani mereka yang sakit, wah, mukjizatnya luar biasa. Jadi saudara harus berani menjangkau mereka, berani. Sukanti, seorang ibu, punya anak lelaki yang kepalanya tidak berkembang dengan normal. Dia lemah sekali dan sudah berhari-hari di rumah sakit. Tetapi karena tidak sembuh, Sukanti bawa dia pulang. Terus pekerja-pekerja tantangan Elia kami masuk kampungnya dan melayani anaknya. Setelah beberapa hari, kepala anaknya jadi normal.
Sukanti sekeluarganya menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wah, ini juga proses, saudara. Setelah beberapa hari, kepala anaknya jadi normal. Hasilnya, sekeluarga itu menjadi percaya kepada Yesus. Jadi saudara, kita harus tekun. Nah, begini. Perhatikanlah pada kedua mukjizat tadi dari Markus, iaitu mukjizat yang dijalankan oleh Yesus dari pasal 7 dan 8, iaitu orang yang bisa tuli dan orang yang buta disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus pada waktu melayani mereka, Tuhan Yesus tidak ada pijat, tidak ada pencet, tidak ada gosok, saudara. Cuma jamahan saja. Jadi pada waktu melayani orang sakit, enggak usah pijat, pencet atau gosok. Tidak ada gemetar, tidak ada tampar, tidak ada tepak-tepak atau lambai-lambai. Tidak ada, saudara. Tidak ada macam-macam. Tidak ada yang aneh-aneh, saudara. Cuma meletakkan tangan, jamahan saja. Dan lewat jamahan, itu tenaga kesembuhan mengalir, saudara. Jamahan saja. Enggak usah macam-macam. Tidak ada mendorong sampai orang rebah. Tidak ada, saudara. Atau meniup pada waktu menyembuhkan orang. Tidak ada yang aneh-aneh, saudara. Enggak ada yang macam-macam. Penumpangan tangan saja di tempat yang sakit. Biar tenaga kesembuhan mengalir ke tempat itu. Itu aja, saudara. Jadi, pada waktu penumpangan tangan, jangan ada yang aneh-aneh. Amin. Jangan. Nah, seringkali Yesus menumpangkan tangannya atas orang sakit, tetapi tidak setiap kali, saudara. Bukan tiap hari, bukan tiap kali dia pakai penumpangan tangan. Tuhan Yesus juga pernah menyembuhkan orang sakit dari jarak jauh dengan memakai otoritas, yaitu keluar perintah saja. Begini, saudara, otoritas itu tidak dipengaruhi oleh jarak, saudara. Misalnya lewat Zoom, kita bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, lewat Zoom kita enggak pakai penumpangan tangan, jelas. Tapi kita pakai otoritas, kita keluar perintah. Saya di Amerika, kalian di Asia. Tapi yang di Asia sembuh dari jarak jauh. Amin. Karena otoritas itu tidak dipengaruhi oleh jarak. Sedikit pun tidak dipengaruhi. Itu ciri-ciri daripada otoritas. Tidak dipengaruhi oleh jarak. Nah, kalau tenaga kesembuhan memang dipengaruhi oleh jarak. Ya, saya di Amerika, saya nggak bisa meletakkan tangan atas orang sakit di Asia, nggak mungkin, ya. Jadi otoritas, otoritas itu bagi saya otoritas itu lebih besar daripada tenaga kesembuhan. Dalam bahasa Inggris, authority is greater than power. Authority is greater than power. Jadi otoritas untuk menyembuhkan berbeda dengan tenaga kesembuhan. Berbeda. Yang satu pakai keluar perintah. Yang satu lagi pakai penumpangan tangan. Berbeda. Amin, saudara. Nah, Lukas 5 ayat 12. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengeluarkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Di sini Yesus pakai apa? Tenaga kesembuhan. Dia menjamah orang itu. Terus dia berkata, ya aku mau. Jadilah engkau tahir. Jadi begini, saudara. Pada waktu dia menjamah orang sakit kusta itu, dia pakai apa? Tenaga kesembuhan. Terus, waktu dia keluar perintah, jadilah engkau tahir, dia menjalankan otoritas. Apakah Yesus pakai doa? Apakah ada mendoakan orang ini? Tidak. Apakah Yesus berkata, Bapa, kami perintahkan orang ini menjadi tahir. Apakah dia sebut nama Bapa dulu? Tidak.
Apakah Yesus pejamkan mata, saudara? Biasanya kalau kita melayani orang sakit, pasti pejamkan mata. Tapi Yesus tidak, saudara. Yesus di sini bukan berdoa kepada Bapaknya, melainkan keluar perintah kepada bawahan. Pada waktu saudara keluar perintah kepada anjing supaya duduk, apakah tutup mata? Tidak, mustahil, saudara. Yesus tidak pejamkan mata, tidak tutup mata. Apakah ada penyembahan yang dinaikkan kepada Bapa dulu? Apakah ada haleluya, haleluya, terima kasih Bapa? Ada tidak? Tidak ada, saudara. Apakah Tuhan di sini memakai karunia kesembuhan? Tidak, saudara. Yesus menjalankan otoritas dan dia pakai penumpangan tangan. Berbeda dengan karunia kesembuhan. Dia memakai tenaga kesembuhan dan otoritas untuk menyembuhkan orang yang sakit kusta ini. Jadi, Yesus tidak pernah mendoakan orang sakit, saudara. Tidak pernah. Yesus menyembuhkan orang sakit. Dengan demikian, kita juga akan menyembuhkan orang sakit. Perhatikanlah, Tuhan tidak pernah perintahkan murid-muridnya mendoakan orang sakit. Tidak pernah. Tapi setiap kali dia perintahkan mereka menyembuhkan orang sakit dengan menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan. Nah, hasilnya seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya, saudara. Jadi di sini Yesus menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan untuk menyembuhkan orang sakit kusta ini. Yesus pakai kedua-duanya, otoritas dan tenaga kesembuhan. Jelas. Nah, begini. Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta ini karena aku mau. Yaitu karena Yesus mau saja. Yesus tidak perlu bimbingan Roh Kudus sebelum menyembuhkan orang ini. Tidak perlu bimbingan Roh Kudus. Kenapa? Itu karena Yesus sudah punya otoritas menyembuhkan sakit penyakit. Di mana kita punya otoritas, tidak perlu bimbingan dari Roh Kudus, saudara. Misalnya, saudara mau supaya anjing saudara duduk. Apakah perlu bimbingan Roh Kudus baru saudara keluar perintah kepada anjing duduk? Tidak, saudara. Ini terserah saudara. Itu namanya otoritas. Di mana kita diberi otoritas, sembuh nggak sembuh, urusan kita. Amin. Anjing kita duduk nggak duduk, urusan kita. Amin. Pokoknya kita mau. Jadi, orang ini sembuh nggak sembuh, ini terserah Yesus. Dan Yesus mau menyembuhkan dia. Jadi orang ini disembuhkan oleh Tuhan. Jadi, di mana kita sudah punya otoritas dari Tuhan, tidak perlu ada bimbingan Roh Kudus. Tidak perlu. Atau kata-kata pengetahuan dari Roh Kudus. Tidak perlu, saudara. Yaitu sebelum kita menyembuhkan orang yang sakit, tidak perlu bimbingan Roh Kudus, tidak perlu kata-kata pengetahuan dari Roh Kudus. Nah, kalau ada bimbingan dari Roh Kudus, puji Tuhan, ikut saja, jalankanlah saja. Kalau ada bimbingan atau ada kata-kata Roh Kudus, ya ikut saja. Tapi kalau tidak ada, kita tetap boleh menyembuhkan orang sakit, terutamanya waktu membawa Injil. Waktu kita membawa Injil, nanti kita akan lihat Tuhan perintahkan kita sembuhkan orang sakit yang di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Terserah kita pada waktu membawa Injil, orang itu sembuh nggak sembuh, itu urusan kita, terserah kita, saudara. Karena dalam konteks itu kita sudah diberi otoritas untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan sebagai tanda ajaib bagi orang belum percaya bahwa Yesuslah Mesias, satu-satunya jalan kepada Bapa kami yang di surga. Matius 12 ayat 9. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Apakah Yesus tutup mata dan berdoa untuk orang ini? Ya tidak, saudara. Tidak ada doa
Tapi Yesus keluar perintah. Ulurkanlah tanganmu. Yesus menjalankan otoritas. Apakah Yesus berkata, Bapa, kami perintahkanmu mengeluarkan tanganmu. Ada enggak? Ada nubuatan? Tidak ada. Apa Yesus berkata? Aku memproklamirkan kesembuhan bagimu. Ada enggak? Tidak ada, saudara. Apakah Yesus berkata? Aku mendeklarasikan kesembuhan bagimu. Ada tidak? Tidak ada deklarasi, saudara. Tidak ada tindakan nubuatan. Tidak ada. Apakah ada tindakan imamat? Apakah ada puji-pujian yang dinaikkan kepada Bapa? Tidak ada. Apakah ada tindakan profetik kepada orang itu? Tidak ada, saudara. Apakah Tuhan di sini memakai karunia kesembuhan, saudara? Tidak ada. Apakah Yesus tunggu rema dari Roh Kudus dulu baru menyembuhkan orang ini? Tidak, saudara. Tidak ada. Yesus keluar perintah saja. Yesus diminta supaya menyembuhkan orang ini. Terus dia menyembuhkannya dengan mengeluarkan perintah. Itu saja, saudara. Jadi saudara, pada waktu kita melayani orang sakit, jangan begitu ruwet, jangan macam-macam. Keluar perintah saja dengan tidak ada bimbang. Dan hasilnya ia mengeluarkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Mujizat terjadi, saudara. Jadi begini, Yesus menyembuhkan orang ini dengan menjalankan otoritas saja. Dengan dia mengeluarkan perintah, ulurkanlah tanganmu. Jadi begini, saudara. Otoritas menguasai sakit penyakit dan tenaga kesembuhan sangat berbeda dengan karunia kesembuhan. Ada 4 perbedaan, saudara. Mari kita selidiki hal ini. 4 perbedaan di antara otoritas dan tenaga kesembuhan dan karunia kesembuhan. Mari. Perbedaan yang pertama. Otoritas itu diberikan kepada setiap orang percaya menurut Yohanes 14 ayat 12. Di mana Yesus berjanji, barang siapa percaya kepadaku akan menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sedangkan tidak setiap orang percaya diberikan karunia kesembuhan. Lihat 1 Korintus 12 ayat 30. Rasul Paulus berkata, adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau untuk menyembuhkan? Artinya bukan setiap orang diberikan karunia kesembuhan. Tidak, saudara. Tapi kalau otoritas, setiap murid itu punya. Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 12. Kita diberi otoritas, tenaga kesembuhan oleh Tuhan, supaya pekerjaan-pekerjaan yang Yesus jalankan, kita juga bisa jalankan dengan pakai otoritas itu. Sebaliknya, karunia kesembuhan tidak semua punya. Tidak. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah perbedaan waktu. Otoritas dan tenaga untuk menyembuhkan diberikan sebelum hari Pentakosta pada Roh Kudus turun membawa karunia-karunia-Nya, termasuk karunia kesembuhan. Jadi, pada keempat Injil, sudah ada otoritas dan tenaga kesembuhan. Tapi, sebaliknya, karunia kesembuhan belum ada. Kapan baru ada karunia kesembuhan? Mulai dari hari Pentakosta pada Kisah Rasul-Rasul. Itu jauh setelah otoritas dan tenaga itu sudah ada. Perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan cara memakai atau cara menjalankan. Cara memakai otoritas untuk menyembuhkan sangat berbeda dengan cara memakai karunia kesembuhan. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Cara menjalankannya nanti. Perbedaan yang keempat. Nah, ini yang penting, saudara. Perbedaan tujuan dan fungsi. Marilah sekarang menyelidiki perbedaan tujuan
antara karunia kesembuhan dan otoritas menguasai penyakit dan tenaga kesembuhan. Apa perbezaan tujuan dan fungsi? Nah, terlebih dulu kita lihat fungsi dan tujuan daripada karunia kesembuhan. Kita lihat dulu itu dulu. 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi begini saudara, manifestasi daripada karunia-karunia Roh Kudus adalah untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama artinya siapa? Artinya tubuh Kristus. Itulah konteksnya 1 Korintus 12. Semua 9 karunia-karunia Roh Kudus adalah untuk membangun tubuh Kristus. Adalah untuk melayani satu kepada yang lain di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja. Jadi begini, karunia kesembuhan pada umumnya adalah untuk melayani orang percaya yang sakit. Orang percaya yang sakit. Dengan demikian, tubuh Kristus, yaitu gereja, dibangun, saudara. Itu jelas. Semua karunia-karunia Roh Kudus termasuk karunia kesembuhan adalah untuk melayani sesama anak Tuhan pada umumnya. Ya. 1 Korintus 12 ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, ini semua karunia adalah untuk membangun tubuh Kristus. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, ya. Tapi lebih dari itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Yaitu dipakai untuk melayani sesama kita di dalam tubuh Kristus. Jadi begini, karunia-karunia adalah untuk melayani tubuh Kristus, melayani orang percaya sesama kita di dalam tubuh Kristus. Itu jelas. Maka jelas sekali tujuan utama karunia kesembuhan adalah untuk melayani kesembuhan kepada orang percaya yang sakit. Dalam konteksnya membangun tubuh Kristus. Tetapi tujuannya, otoritas dan tenaga sangat berbeda dengan tujuan karunia kesembuhan. Mari, Lukas 9 ayat pertama. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa atau otoritas kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Apa tujuannya, saudara? Apa tujuannya? Ayat 2. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Jadi saudara, tujuan dan fungsi tenaga dan kuasa, tenaga dan otoritas adalah untuk memberitakan, menginjili orang yang belum percaya. Pada waktu mereka memberitakan Injil kepada orang belum percaya, mereka harus menyembuhkan orang sakit sebagai tanda ajaib bahwa Injil itu kebenaran, bahwa Yesus itu satu-satunya jalan kepada Bapa kami di surga. Pada waktu memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya, mereka harus menjalankan tenaga dan otoritas menyembuhkan orang sakit. Dan mujizat tersebut akan membawa mereka percaya kepada Yesus. Jadi saudara, otoritas dan tenaga pada umumnya dijalankan dalam konteksnya penginjilan, pemberitaan Injil kepada mereka yang belum dengar. Sebaliknya, karunia kesembuhan dipakai dalam konteksnya tubuh Kristus untuk orang yang sudah percaya. Jadi, apakah tujuannya? Apakah tujuan utama otoritas dan tenaga kesembuhan? Apakah tujuan utama? Tujuannya adalah mengarahkan mujizat sebagai bukti ilahi kepada orang-orang yang belum percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias,
Juru selamat seluruh dunia. Satu-satunya jalan kepada Bapa. Nah, itu tujuan utama daripada otoritas dan tenaga kesembuhan. Konteksnya penginjilan. Penginjilan. Misi menjangkau orang-orang baru. Menjangkau saudara sepupu kita. Amin, saudara. Itu tujuan utama daripada otoritas dan tenaga kesembuhan. Nah, namun demikian, ada tumpang tindih antara otoritas dan tenaga dan karunia Roh Kudus. Apa maksudnya? Begini. Kadangkala pada waktu melayani orang yang sudah percaya, yang sudah selamat, boleh menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan. Boleh. Dan pada waktu menginjili orang baru, pada waktu menginjili orang yang belum kenal Yesus, kadang-kadang kita dibimbing oleh Roh Kudus pakai menjalankan karunia Roh Kudus. Ada tumpang tindihnya, saudara, ada. Tapi pada umumnya, otoritas dan tenaga kesembuhan dijalankan dalam konteks penginjilan dan karunia Roh Kudus, karunia kesembuhan dijalankan dalam konteks tubuh Kristus. Ada perbedaan, walaupun ada tumpang tindih. Nah, tugas pelatihan tantangan Elia adalah mengajar murid-murid Tuhan bagaimana melayani kesembuhan dalam rangka penginjilan kepada orang belum percaya. Itu tugas kita, yaitu melatih saudara-saudari bagaimana menyembuhkan orang sakit dalam konteksnya, dalam rangkanya penginjilan, menjangkau orang-orang yang belum percaya. Nah, ini adalah konteks yang sama dengan konteksnya Tuhan Yesus dan murid-muridnya di keempat Injil. Pelayanan mereka, yaitu Tuhan Yesus dan murid-muridnya di keempat Injil, bukan melayani orang Kristen, bukan melayani orang yang sudah selamat, bukan. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Jadi pada waktu Tuhan Yesus datang, belum ada gereja, belum ada orang percaya. Dia datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Ya. Jadi dalam konteksnya pelayanan mereka, yang mereka jalankan untuk menyembuhkan orang sakit adalah otoritas dan tenaga kesembuhan, bukan karunia kesembuhan. Amin, saudara. Nah, kalau saudara ya gembala sidang, ya kita mau belajar karunia kesembuhan, mau juga. Tapi tujuan daripada pelatihan ini adalah untuk melengkapi saudara-saudari berhasil di ladang penginjilan. Amin. Di ladang untuk menuai jiwa-jiwa yang belum pernah dengar. Itu tujuan dan tugas daripada pelatihan tantangan Elia ini. Jadi, pada waktu kita mengabarkan Injil kepada orang belum percaya, kita harus melayani orang sakit dan yang dirasukan setan dengan cara yang persis sama dengan cara yang dipakai Tuhan Yesus dan murid-muridnya di Injil dan kisah rasul-rasul. Karena konteksnya pelatihan ini adalah sama dengan konteksnya Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada keempat Injil, yaitu menjangkau orang baru. Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, amin. Nah, sampai di sini saja. Lain minggu kita akan meneruskan pelatihan ini. Ya, haleluya. Nah, sekarang saya stop sharing. Nah, sekarang kita ingin bikin demonstrasi. Kita akan menjalankan apa yang baru kita belajar dari firman Tuhan. Saya ingin melayani orang yang sakit jantung. Apakah orang-orang yang sakit jantung, misalnya susah bernafas atau tidak ada energi, selalu atau ada sakit di jantung. Ada siapa sakit jantung? Merasa sakit, kurang bisa bernafas, kurang tenaga. Ada siapa yang ingin disembuhkan
oleh Tuhan. Ya, silakan. Ada siapa? Sekarang boleh unmute, ya. Mereka ini harus unmute, ya. Ya, boleh unmute sekarang? Boleh unmute ya, boleh unmute Ya, sendiri sekarang. boleh Kalau unmute. ada yang sakit jantung. Boleh unmute. Di sini siapa yang sakit jantung? Mau disembuhkan pada saat ini? Silakan. Ada? Belum ada. Okey, begini. Kalau tidak ada sakit jantung, di sini ada yang kurang bisa mendengar. Kurang bisa mendengar atau mungkin di telinga ada bunyi. Namanya tinnitus. Di telinga ada bunyi, ada suara yang nyaring mengganggu kita. Ada siapa? Atau yang kurang bisa mendengar. Kita mau melayani mereka yang kurang bisa mendengar atau yang sakit jantung. Siapa? Saya ketular. Siapa? Coba. Apa? Jangan aku Di spotlight. apa? Kenapa tak faham apa itu? Saya lihat apa yang dia kata. Ada Sister Irene ya, Sister Irene. sakit Saya. jantung? Kurang bisa mendengar? Masalah dengan telinga? Ya. Ada. Siapa? Saya. Bisa spotlight. Bisa spotlight. Spotlight ya, Irene ya. Ibu Irene, ya. Jadi masalahnya apa? Ya, telinga saya ada yang bunyi. Ada bunyi. Sudah berapa sudah lama sudah. Sudah lama. Okey. Sekarang ibu bisa dengar bunyinya, bisa dengar pada saat ini, ya. Ya. Dan beberapa hari dahulu tidak macam tidak macam sangat letih saja. Okey, begini. Kita melayani ibu sama seperti Yesus melayani orang yang di Injil, ya. Jadi pada waktu Yesus melayani mereka, dia jarinya masuk ke telinganya, ya. Ibu ada orang di situ atau ibu sendirian aja? Ya, di dalam bilik ini saya seorang saja. Okey. Nah, biasanya memang kita mau orang lain yang melayani kita, tapi karena ibu sendirian, ya terpaksa ibu melayani diri sendiri. Ibu kedengaran enggak? Kedengaran? Ya, dengar dulu. Ya. Jadi di dalam Injil biasanya enggak ada orang yang melayani diri sendiri. Tidak ada, ya. Tapi kalau ibu seorang sendirian, ya terpaksa ibu melayani diri sendiri. Itu boleh. Tapi ya lebih baik kalau ada orang lain yang melayani ibu, ya. Tapi ya terpaksa ibu nanti melayani diri sendiri. Jadi nanti ya, jangan sekarang dulu. Nanti ibu masuk jarinya ke telinga itu, ya. Terus kita keluar perintah dalam nama Yesus. Sembuh, terbukalah. Kira-kira begitu, ya. Habis itu dites. Coba dengar masih ada bunyi atau tidak. Ya, nanti setelah pelayanan. Jadi begini. Kita punya otoritas menyembuhkan penyakit ini. Jadi setelah pelayanan, saya tahu harus ada perubahan. Karena penyakit ini adalah bawahan saya. Dia harus tunduk kepada perintahku. Jadi saya berani tanya, sudah sembuh atau belum? Ya. Seperti anjing saya perintahkan dia duduk, dia harus tunduk. Saya harus menyaksikan dia duduk. Sama dengan sakit penyakit. Kita mau menyaksikan mereka sembuh total. Karena kenapa mereka bawahan kita. Mau tidak mau harus tunduk kepada perintah kita. Amin? Jelas, ya? Simple sekali. Nah, jadi ibu sebagai orang percaya tidak Yesus menyembuhkanmu pada saat ini? Percaya tidak bunyi itu akan hilang? Percaya tidak? Ya, memang percaya. Percaya. Okey, sekarang kita mulai, ya. Nah, kita tidak akan pakai doa.
Saya percaya ibu sudah sering berdoa tentang hal ini. Mungkin dulu sudah sering, ya. Ya. Jadi doa sudah cukup. Sekarang kita menjalankan kesembuhannya dengan menjalankan cara Tuhan. Jadi sekarang ibu cari masuk telinga itu. Masuk, ya. Sudah masuk, ya. Nah, sekarang kita keluar perintah dengan otoritas. Ibu boleh ikut. Jadi semua ikut aja, semua ikut. Sama-sama kita keluar perintah. Habis itu saya tanya, ibu, apakah ada perbedaan? Ya. Sudah, mari. Semua ini perintah diulangi dengan otoritas, dengan tidak bimbang, dengan keras. Sudah? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lebih keras, Bu. Lebih keras. Dalam nama Yesus. Yesus. Aku tangking gangguan ini. Aku tangking gangguan ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Telinga saya sembuh. Telinga saya sembuh. Pendengaran saya pulih. Pendengaran saya pulih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bunyi ini hilang. Bunyi ini hilang. Stop. Dalam nama Yesus. Stop. Dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh. Yes. Telinga sembuh. Nah, ibu sekarang dites. Coba. Telinganya, jarinya dicabut. Bagaimana sekarang bunyi itu? Masih ada? Ya, Atau masih ada bunyi lagi. apakah ada perubahan? Mungkin sedikit kurang. Mungkin sedikit kurang. Bagus. Ya. Ada kemajuan. Seperti Yesus melayani orang buta. Pertama kali ada kemajuan tapi belum sentuh total. Jadi bagaimana Yesus? Dia melayani satu kali lagi. Ya. Nah, demikian juga kita akan melayani ibu satu kali lagi. Amin. Mari. Sekarang kita keluar perintah dengan otoritas, dengan keras. Ayo, semua keluar perintah. Ikut saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh sakit penyakit. Pergi. Dalam nama Yesus. Pergi. Keluar dari telinga saya. Dalam nama Yesus. Sembuh. Telinga sembuh. Telinga sembuh. Dalam nama Yesus. Bunyi hilang. Yes. Bunyi hilang. Dalam nama Yesus. Pendengaran ibu sembuh. Pulih total. Amin. Pendengaran sembuh. Enggak usah amin. Bu. Amin. Jangan amin. Pada waktu Yesus menyembuhkan orang sakit, apakah dia bilang amin? Ada tidak? Mungkin tidak. Tidak ada. Waktu Yesus menyembuhkan orang sakit, enggak pernah amin. Begini, Bu. Kalau ibu piara anjing, ya, ibu mau dia duduk, ibu keluar perintah, duduk. Apakah ibu bilang amin? Duduk. Amin. Ya tidak. Enggak pernah, ya. Tidak pernah. Duduk. Amin. Jadi enggak usah amin. Karena ini bukan doa. Ini perintah. Ya. Jelas. Nah, bagaimana sekarang? Coba dites pendengaran. Lebih kurang. Ada kemajuan, ya. Kalian perhatikan, ada kemajuan. Sudah hilang atau belum? Belum hilang total. Okey, jadi bagaimana tindakan kita sekarang? Bagaimana? Apakah saya bilang, oh ini pasti kehendak Tuhan. Ibu tunggu aja, percaya terus saja, nanti besok bisa sembuh total. Apakah begitu? Tidak. Tindakan kita sekali lagi, kita tangking. Amin. Sampai bunyinya hilang, sampai hilang total. Amin. Sekali lagi, Bu. Sekali lagi. Ayo. Boleh. Jarinya masuk ke telinga. Ayo, semua ikut. Semua. Jangan saya seorang saja. Dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus. Sembuh total. Dalam nama Yesus. Sembuh yang total. Bunyi ini hilang. Bunyi ini hilang. Pendengaran sembuh total. Yes, penerangan sembuh dengan total sekali. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh total. Sembuh total. Apakah saya debut? Kalian kedengaran saya enggak? Tidak. Tidak. Pastor yang mute, tiba-tiba mute. Sekarang gimana? Sekarang okey. Ya, ya. Sekarang okey. Dalam nama Yesus, sembuh total, Bu. Telinga terbuka. Bunyi hilang. Total hilang. Dalam nama Yesus, jangan balik kembali. Yesus menyembuhkanmu. Enggak usah tutup mata, Bu. Jangan tutup mata. Kita bukan doa. Kita menghancurkan musuh. Amin. Kita melawan musuh. Enggak usah tutup mata. Gimana sekarang? Bagus. Bagus. Satu telinga tidak ada lagi bunyi. Aha, puji Tuhan. Dan di sebelah sini hanya sedikit saja. Okay. Alright. Ya. Puji Tuhan. Amen. Ya. Jadi kalian lihat cara melayani orang sakit. Pakai otoritas dan tenaga kesembuhan. Okay. Satu kali lagi, Bu. Ini telinga sebelah kiri. Sebelah kiri. Satu kali lagi. Kalau Amen. Tuhan Yesus melayani, dia melayani sampai sembuh total. Demikian juga kita. Amin. Harus sembuh total. Jangan separuh sembuh kita udah puas. Jangan. Kita harus menjalankan apa yang Yesus jalankan. Ayo, satu kali lagi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Diam total. Diam. Bunyi ini diam dalam nama Yesus. Jangan balik lagi. Ayo, diulangi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bunyi ini diam. Bunyi ini diam. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua roh sakit penyakit keluar semua dalam nama Yesus. Semua roh sakit penyakit keluar semua. Bunyi Jangan ini kembali. jangan balik kembali dalam nama Yesus. Bunyi ini jangan kembali lagi. Dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh total dalam nama Yesus. Sembuh total dalam nama Yesus. Nah, bagaimana, Bu? Sudah hilang? Hampir hilang. Hampir hilang. Okey. Puji Tuhan. Nah, Ya. nanti ibu Bismillah. meneruskan sampai hilang total. Amin, Bu? Amen. Boleh. Ibu ngerti ya? Simple sekali ya. Nah, nanti kalau dia bunyi itu mau balik, diulangi lagi. Kadang-kadang sakit penyakit itu mau mencobai kita, ya. Kalau dia berani balik, ditangking dalam nama Yesus. Ibu punya otoritas, ini terserah ibu. Terserah ibu. Bukan terserah Tuhan, terserah ibu karena ibu punya otoritas. Amin. Otoritas ini sudah dipercayakan kepada ibu yang menjalankannya. Amin. Tuhan mau menyembuhkan ibu, tapi Tuhan mempercayakan kepada ibu otoritasnya untuk menjalankan kehendaknya. Amin. Kehendak Tuhan ialah supaya ibu sembuh. Tapi Tuhan mempercayakan kepada ibu otoritas untuk menjalankan kesembuhannya. Jelas? Simple, ya. Misalnya kita punya anjing, ya. Anjing itu bawahan kita. Jadi kita mau anjing kita duduk, apakah berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan yang suruh anjing kita duduk? Mustahil, ya. Kita yang perintahkan anjing kita duduk, ya. Sama dengan sakit penyakit dan setan-setan. Sama. Amin. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Nah, begini, saya sebentar lagi saya pergi, tapi kalian harus meneruskan ini. Saya percaya ada yang lain lagi yang mau dilayani, mau disembuhkan. Pasti ada. Jadi kalian yang sekarang melayani mereka. Bisa tidak? Bisa tidak?
Bisa? Nah, harus dijalankan. Saya guru saja. Jadi saya mengajar kalian bagaimana menyembuhkan orang sakit. Sekarang ini PR, pekerjaan rumah untuk saudara-saudari. Amin. Kalian sekarang yang melayani orang yang sakit. Okay? Jadi jangan bubar dulu. Harus ada 1, 2, 3, 4, 5 orang sakit yang disembuhkan sebelum bubar. Amin. Jadi sudah ngerti belum? Sudah ngerti. Otoritas dan tenaga kesembuhan. Orang yang sakit itu meletakkan tangan di tempat yang sakit. Terus kalian keluar perintah. Tidak ada doa. Tidak ada nubuatan. Tidak ada haleluya. Tidak ada bahasa lidah. Tidak ada Bapa dalam nama Yesus kami tangking penyakit ini. Tidak ada sebut nama Bapa. Tidak. Kalau kita mau anjing kita duduk. Apakah Bapa aku perintah kamu duduk? Apa artinya? Bapa aku perintah kamu duduk. Tidak ada artinya saudara. Jadi nanti pada waktu melayani orang sakit. Kalian langsung keluar perintah kepada sakit penyakit dan setan-setan. Amin. Amin. Okay. David, Amen. where are you? David, di manakah engkau? I'm here. Sekarang, Saya di sini, Pastor. sekarang kalian, okay, now, David, you lead the people, okay? Yes. Them. You are responsible. you find out who needs to be healed, and then you lead them in healing the sick. Okay? Okay, Pastor. And there must be testimonies. Harus ada kesaksian. Harus ada mujizat. Amen. Amen. Yes. Okay. This is Amen. training. Inilah pelatihan supaya kalian bisa menjangkau orang-orang baru. Amen. Okay. Amen. Praise the Lord. I'm going to stop the recording.